Kasus yang mau gue bahas kali ini lagi hits menjadi perbincangan. Kejadiannya di negara Italia pada awal tahun 2021 kemarin, di mana ada pasangan yang cukup tua yaitu Peter dan juga Laura. Mereka tinggal bersama putra sematawayang mereka bernama Beno. Namun mereka harus menemui ajalnya di tangan putra sematawayang tersebut. Motifnya cukup membuat emosi jiwa nih gengs, karena biasanya di usia yang ke-30 tahun, biasanya seorang putra sudah mencicil untuk membalas budi kedua orang tuanya. Entah itu beliin cimol, entah beliin ronde, atau ajakin emak bapak nonton BTS. Namun kisah kali ini malah sebaliknya. Boro-boro beliin ronde sama cimol. Ini malah emak sama bapaknya dilenyapkan dari dunia ini selama-lamanya. Tapi sebelum memasuki kisah kali ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Karena kalian nonton video ini adalah sebuah Magadi! kita masuk kisahnya. Kisah ini terjadi di negara Italia, tepatnya di kota Bolzano yang ibu kotanya terletak di provinsi Tyrol Selatan. Kota ini sangatlah indah dan juga merupakan perbukitan salju. Ada satu keluarga bernama keluarga Newmer yang tinggal di sana. Sang ayah bernama Peter merupakan pensiunan dosen tempat berbisnis jual beli tanah. Sementara istrinya bernama Laura yang juga pensiunan dari kantor pemerintahan di bidang pariwisata. Laura juga sempat menjadi guru namun hanya bertahan 2 tahun. Pasangan tersebut oleh warga sekitar sangat dihargai dan juga sangat dihormatin. Karena nih ya gengs, mereka ini terkenal sebagai keluarga yang juga sangat ramah dan juga dermawan. Mereka juga sangat sopan dan juga mereka juga aktif untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan bermasyarakat. Namun kisah ini bermula ketika harapan mereka untuk memiliki anak yang juga jadi tenaga kerja pengajar nggak kesampaian nih gengs. Mereka memiliki putra sematawayang tadi yang bernama Beno yang lahir pada tahun 1990-an. Beno ini ternyata nggak pengen menjadi guru. Bukan hanya itu, Beno juga sepertinya nggak begitu suka kuliah di akademi. Ia merasa bahwa jiwanya adalah alam liar, pantai, laut, dan juga gunung adalah hal yang ia inginkan. Dikirain Jahatori kali ya mendaki gunung lewati lembah. Saat Beno berkuliah di Universitas Bolzano, ternyata dia nggak mau melanjutkan studinya dan dia memilih pindah ke Granada, Spanyol untuk melanjutkan hobi-hobinya tersebut. Kalau kita kenali lebih dalam lagi, hobi Beno ini yang lainnya adalah olahraga dan juga gym. Dia juga jago senam dan memiliki kemampuan beratraksi dan juga akrobat. Selain itu, dia juga suka menyelam, berselancar, main ski salju, bahkan si Beno ini pernah mengajak ayahnya untuk berseluncur. Hobi Beno lainnya cukup ekstrim juga nih, yang sering dia lakukan adalah memanjat tebing. Kehidupan Beno ini sebenarnya adalah impian anak-anak muda lainnya nih gengs. Dalam catatan sejarahnya, Beno pernah menjelajah lebih dari 35 negara, bahkan sempat tinggal di Bali, Indonesia. Dan ini dilakukannya sendirian ataupun mengajak teman-temannya. Wow, mantap. Namun bukan ini yang sebenarnya diinginkan oleh kedua orang tuanya. Terkhusus Peter sang ayah yang ingin supaya putranya ini memiliki pekerjaan yang tetap. Nah, karena kalau kita lihat nih ya gengs, apa yang dilakukan si Beno ini dengan hobinya keliling dunianya ini ternyata enggak murah loh gengs. Percaya atau enggak, dia ini masih meminta kepada orang tuanya untuk membayar semua biaya travelingnya ini. Tagihan kartu kreditnya selama ini di berbagai negara masih dibayar oleh ayahnya. Walaupun awalnya ini mereka ini nggak keberatan sama sekali dengan hobi Beno ini. Namun saat usia Beno ini semakin dewasa, mereka berdua mulai khawatir anaknya itu semakin malas untuk kehilangan minat untuk bekerja.
Tahun 2015 setelah pindah ke Spanyol, namun Beno belum saja mendapat kerjaan. Beno ini masih minta transferan kepada orang tuanya tiap bulannya. Sang ayah Peter mulai berpikir untuk Beno pulang saja ke Italia. Lebih baik dia menyelesaikan kuliahnya yang tertunda dan juga cari kerja di sana. Sampai pada Agustus 2018, akhirnya sang ayah menghentikan segala macam pengiriman transferan untuk anaknya. Beno saat itu umurnya udah 28 tahun, tapi dia belum pernah menyelesaikan kuliahnya dan hanya traveling keliling dunia, namun dia tidak bekerja untuk memenuhi hobinya tersebut. Tidak hanya sibuk dengan petualangannya, dia juga hobi hura-hura dan juga membentuk badan biar oke, namun itu sangat gak bermanfaat menurut orang tuanya. Akhirnya mau nggak mau si Beno ini kembali ke rumah orang tuanya di Bolzano, Italia, daripada kelaparan nggak ada uang di negara orang. Sesampainya di rumah, karena mungkin malas untuk melanjutkan kuliah yang sempat dia jalani udah 4 semester, akhirnya si Beno ini putar otaknya nih gengs, dan mencoba mencari kerjaan. Sampai pada akhirnya, kemudian pada 2019, tepatnya bulan Juli, ada sebuah sanggar olahraga membuka lowongan untuk melatih senam dan atletik. Akhirnya si Beno ini mengajar anak-anak dan juga remaja di sana. Di sana mereka biasanya menggunakan Russo Stadium untuk latihan. Gajinya memang gak terlalu besar, namun paling enggak ayahnya nggak marah-marah lagi karena Beno bisa bekerja. Ya, lumayanlah penghasilannya untuk menutupin uang bulanan dia jadi member di tempat fitness. Tapi sebenarnya nih gengs, maunya ayah si Beno ini tuh pengennya Beno kembali melanjutkan kuliahnya, tepatnya di akuntansi lah. Biar nantinya si Beno ini punya latar belakang yang jelas. Seenggaknya bisa untuk melamar pekerjaan yang jelas untuk masa depannya. Tak ada kata terlambat untuk lanjut kuliah, nggak usah malu, begitu kira-kira kata ayah si Beno. Namun kelihatannya bukan masalah malu yang menjadi penghalang bagi si Beno ini. Pikirannya udah nggak di situ lagi. Jiwa belajarnya udah nggak ada, dia lebih senang dunia olahraga seperti ini. Sang ayah bersikukuh bahwa kelak jika Beno menikah kemudian, kemungkinan pekerjaannya itu nggak akan bisa menghidupi keluarganya. Jadi pengajar senam 5-10 orang anak bukanlah sesuatu yang bisa dipegang untuk sebagai mata pencaharian, begitu mungkin pikir ayahnya. Ayahnya ingin si Beno mandiri tanpa bergantung lagi pada mereka. Namun si Beno ini tetap keras kepala nih gengs, dan inilah yang terus menjadi keributan dan perdebatan antara mereka berdua setiap harinya. Sementara sang ibu Laura hanya bisa diam saja, namun sang ibu ini juga berharap Beno mau kuliah lagi dan punya kerjaan yang tetap dan lebih baik. Yaelah Beno, gak bersyukur banget sih lu, timbang disuruh kuliah dibiayain aja gak mau. Gue setengah mati Beno pengen kuliah tapi belum kesampaian. Sepertinya nasihat sang ayah ada benarnya juga. Tepatnya tahun 2020, dikarenakan pandemi, banyak pembatasan-pembatasan kegiatan terjadi termasuk bagi anak dan remaja yang nggak boleh lagi beraktivitas di luar rumah. Akhirnya tempat latihan olahraga ini pun tutup, dan Beno kehilangan pekerjaannya lagi. Hal ini akhirnya menjadi sesuatu yang menyudutkan posisinya lagi. Orang tuanya nggak mau ngasih duit lagi sih sama Beno. Kalau Beno pengen makan, ya nikmatin aja yang ada di rumah. Apa yang ada dimakan. Pada bulan Juli, Beno menyuruh sahabatnya bernama Francesco untuk merampok rumahnya sendiri, tepatnya di kamar orang tuanya, dengan instruksi dari Beno ini. Dajal banget gak tuh? Kala itu sang ayah nggak mau melapor ke polisi karena sang ayah ini tahu karena ini konspirasi dari putranya sendiri. 3 hari kemudian akhirnya uangnya dikembalikan karena ternyata si Beno ini juga ketakutan. Bulan September 2020, Beno mendaftarkan ayah dan ibunya pada sebuah panti jompo. Namun kelihatannya hal ini ditolak oleh pihak panti jompo karena menurut mereka usia dari kedua orang tua ini masih 68 dan juga 63 tahun, dianggap belum memenuhi syarat. Di samping itu tubuh mereka juga masih kuat dan pikirannya pun juga masih sehat dan juga waras tentunya. Bahkan pihak panti jompo ini menyuruh Beno yang kala itu sudah berusia 30 tahun untuk bisa merawat kedua orang tuanya. Pernah juga satu kali di bulan November 2020, Beno memasukkan obat aneh untuk kedua orang tuanya itu di dalam makanan mereka. Tapi Beno nggak sejerdik itu ternyata gengs. Kedua orang tuanya ini tidak mengalami gejala apapun setelah makan makanan tersebut. Percobaan terakhir yang dilakukan Beno adalah menyuruh Francesco temannya yang tadi membeli senjata dan ingin menghabisi kedua orang tuanya. Maksud Beno ini supaya mendapatkan semua warisan dari orang tuanya tersebut. Namun ternyata di Bolzano nggak semudah itu mendapatkan senjata.
Jadi kali ini rencana Beno pun kembali diurungkan. Kerjaan Beno selama pandemi adalah tidur, makan, main game, dan juga olahraga saja. Nggak ada kegiatan lain. Hal ini mulai bikin ayahnya jenuh. Ayahnya berpikir putranya udah mau umur 31 tapi masih malas-malasan ngapa-ngapain. Bahkan Beno ini pun nggak mau bantu-bantu bersihin rumah. Orang tuanya sudah sering menasihati, tapi malah yang ada berantem terus sama ayahnya. Puncaknya pada hari Senin 4 Januari 2021, sekitar jam 7 pagi dikatakanlah sang ibu sedang pergi ke pasar. Sang ayah Peter membangunkan si Beno ini dan menyuruhnya untuk mengajak anjing mereka untuk jalan-jalan keliling kompleks. Namun putranya ini nggak kunjung bangun, si Beno ini masih molor enak-enakan. Akhirnya si bapaknya ini pun masuk ke dalam kamar dan juga dibangunin sambil marah-marah dan juga dipukul lah si Beno oleh bapaknya ini. Hal ini bikin si Beno ini kaget banget, gengs, dan emosi jiwanya meluap-luap. Iyalah, namanya nyawa belum terkumpul, masih enak-enak di alam mimpi, dan apalagi si ayahnya itu terus menghina-hina Beno dan juga ngatain Beno pemalas dan juga gak berguna. Di situ si Beno ini makin emosi. Lalu dia berdiri dan memukul sang ayah sekuat tenaga sampai tepar. Kemudian Beno menggunakan tali tambang yang biasa dia pakai untuk panjat tebing untuk menjerat leher ayahnya. Hingga ayahnya sampai benar-benar kehabisan nafas. Sepertinya si Beno ini merasa puas saat sadar ayahnya ini telah pergi untuk selamanya. 30 menit kemudian sang ibu kembali dari pasar. Beno sadar, ibunya juga sering marah-marah dan juga menghinanya karena belum bekerja. Ibunya yang hanya seorang wanita yang tua nggak bisa ngelawan apa-apa nih gengs, saat sang anak mulai menggunakan tambang untuk melenyapkannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Beno berhasil melenyapkan nyawa kedua orang tuanya. Si Beno ini sempat kebingungan nih gengs. Kemudian Beno ini menunggu hingga larut malam. Baru setelah malam tiba, dengan mobil membawa kedua tubuh orang tuanya ini ke sungai ADJ dan melempar satu persatu dari atas jembatan. Kemudian kembali ke rumah orang tuanya, lalu menguras isi berangkas dan juga kabur ke tempat Francesco temannya tadi. Selama 4 hari dikatakan Beno ini di rumah temannya, tanpa bercerita mengenai apa yang terjadi sesungguhnya. Tetangga-tetangganya pun juga mengira keluarga si Beno ini sedang ada acara keluar kota, sehingga nggak kelihatan beberapa hari ini. Para tetangga pun nggak merasa curiga sama sekali. Sampai kemudian, pada Jumat 8 Januari 2021, beberapa pemuda yang sedang nongkrong di sepanjang aliran sungai ADJ menemukan tubuh seorang wanita yang ada di sana. Begitu diperiksa, diketahui bahwa tubuh tersebut adalah Laura Neumayer, yang memang sudah tidak kelihatan selama 4 hari ini menurut para tetangganya. Laura dinyatakan meninggal. Polisi kemudian mendatangi rumah keluarga Neumayer, namun sepi dan gelap. Hanya ada anjingnya yang juga kelaparan. Ditemukan juga DNA serta sidik jari sang suami Peter dan sang putra Beno. Polisi mengejar kedua orang tersebut sebagai pelakunya. Hal ini lantas menjadi pemberitaan di Italia sana, yang heboh sampai temannya yang bernama Francesco tadi nonton berita tersebut. Dia menonton berita dan langsung menunjuk sebagai pelakunya si Beno ini. Dia bilang, kalau kamu tidak menyerahkan diri, maka saya yang akan melaporkan kamu kepada polisi. Hal inilah yang kemudian membuat Beno ini menyerah. Dia menangis lalu menyerahkan diri kepada polisi. Yaelah bang, sok keras banget, nangis juga kan kalau ditangkap. Kepada polisi, Beno mengaku bukan hanya menghabisi sang ibu, namun juga ayahnya. Ia bersama detektif dan juga beberapa anjing pelacak menuju ke sungai ADJ untuk mencari jasad ibunya, juga jasad ayahnya. Hasilnya nihil, nggak ketemu juga. Namun dari kaki jembatan yang berjarak 2 km dari tempat ia melempar kedua orang tuanya, mereka menemukan noda darah yang setelah diselidiki memang benar, ternyata itu Peter ayah Beno. Pencarian pun kemudian dilakukan lagi sampai 7 hari berturut-turut. Namun tubuh sang ayah tidak juga diketemukan sampai hari ini. Kepada polisi, jelas-jelas Beno menyatakan sudah dendam kepada kedua orang tuanya sejak dulu. Mereka menurut Beno terlalu cerewet dan juga kebanyakan aturan. Beno berkata udah malu untuk kuliah lagi. Dia tak bisa cari uang tapi selalu diomelin. Beno merasa sang ayah terlalu keras dan tidak pengertian kepada dirinya, yang udah nggak mau kuliah lagi menjadi sarjana, dan ia ingin hidup bebas di alam. Namun Beno pikir kedua orang tuanya ini terlalu egois dengan tidak mengirimnya uang lagi untuk berpetualang.
Menurut Beno, kedua orang tuanya ini juga egois, tidak mau lagi membayar segala tagihan kartu kreditnya. Beno juga mengakui bahwa mengkonsumsi banyak suplemen otot untuk pembentukan badannya. Dan harganya ini tidaklah murah. Ia ingin menjadi seorang binaraga dan juga bercita-cita untuk menjadi seorang trainer. Namun orang tuanya nggak pernah mendukung. Mereka cuma ingin Beno kerja kantoran. Padahal itu bukanlah impiannya. Sang ayah beberapa kali membuang suplemen fitnessnya. Bahkan sang ayah ini menghina bentuk tubuhnya, membakar kartu membernya. Dia juga membuang barber milik Beno ini. Padahal itu adalah impiannya dan juga minat si Beno ini. Olahraga, alam liar, dan juga pembentukan otot. Tapi tetap saja, enggak ada yang mau ngertiin si Beno ini. Sampai puncaknya pagi itu, saat sang ayah dengan kasar membangunkannya, menyuruh mengajak jalan-jalan anjingnya. Dan kesabaran Beno pun sudah habis kala itu. Menurut keterangan tetangga, ibunya ini sering curhat bahwa perselisihan Beno dan juga ayahnya ini memang sudah terjadi sejak lama. Bahkan dikatakan mereka pernah bertengkar hebat di bandara saat sang ayah ini yang memaksa Beno untuk pulang. Kala itu Beno sedang di Spanyol. Kerjaan Beno ini hanya pesta-pesta dan menyalurkan hobinya. Dia juga memeras keuangan keluarganya. Ibunya ini sampai sakit-sakitan memikirkan kelakuan anaknya. Ibunya memikirkan masa depan putranya, tapi anaknya nggak pernah peduli. Pernah, tagihan kartu kredit Beno ini sampai $15.000 saat jalan-jalan di Kanada. Jadi kira-kira sekitar 200 juta rupiah lah. Itu hanya untuk 1 bulan saja. Belum lagi tagihan kartu kredit Beno di negara-negara lainnya. Ayah ibunya si Beno ini sampai berhutang dulu ke bank, lalu mencicil perlahan. Tapi Beno tak mau tahu dengan perjuangan dan penderitaan orang tuanya karena ulahnya. Dan hanya memikirkan hobi dan juga travelingnya dan membentuk otot-ototnya. Beno bahkan gak pernah menanyakan kabar kesehatan kedua orang tuanya. Sedih banget gak sih gengs kisah kali ini? Sebandel-bandelnya anak, masa iya tega melenyapkan orang tuanya sendiri hanya karena dinasehatin kayak gitu? Padahal semua nasihat itu demi kebaikan dan juga masa depannya sendiri. Mau sampai kapan Beno seperti itu? Di sini memang si Beno ini sepenuhnya salah dan tidak tahu diri. Tapi di sini sebenarnya juga sang ayah salah sih. Karena terlalu memaksakan kehendak dan juga yang terakhir membangunkan Beno yang sudah sama-sama dewasanya dengan cara yang kasar seperti itu. Kisah ini menjadi pemberitaan hangat di Italia sana. Persidangannya pun terhadap si Beno ini dimulai pada tanggal 29 Januari 2021. Pada persidangan itu, hakim mendengarkan pengakuan dari si Beno ini, keterangan dari Francesco, temannya si Beno tadi, dan beberapa tetangga-tetangga Beno. Pemuda itu juga mengakui perbuatannya dan menyatakan dirinya bersalah. Namun karena pandemi masih melanda, maka persidangan terhadap dirinya pun kala itu mengalami penundaan. Terus dilanjut pada awal November 2021. Persidangan kedua mendengarkan keterangan beberapa penyidik tentang bekas memar di leher Laura dan juga hasil olah TKP. Sidangnya ditunda kembali lalu dilanjutkan pada bulan Februari 2022. Kemungkinan Beno akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Namun, para pengacara sudah mempersiapkan beberapa materi untuk meringankan hukuman kliennya tersebut. Bagaimana menurut kalian nih, gengs? Apakah ini memang kesalahan Beno 100%, ataukah kedua orang tuanya yang terlalu memaksa kehendak anaknya? Oke, itu tadi kisah si Beno, pria tampan tapi durhaka dari negara Italia. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang orang tua, yuk belajar mendengarkan keinginan anak-anak dari hati ke hati. Namun yang anak, ya udah deh belajar tahu diri aja kalau masih membutuhkan orang tua. Oke, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, like dan juga share ya, karena kalian nonton video ini adalah sebuah Magadir! Oke, tetap jaga kesehatan dan juga terus berbuat baik ya, gengs. Terima kasih.